Berbicara soal perempuan, tentu identik dengan keanggunan, keayuan, dan kelemah lembutannya. Namun di balik itu, perempuan juga dapat memiliki kekuatan, keberanian, dan juga ketangguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari Ekasari dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Perempuan. Tentunya kali ini kita akan membahas sebuah topik dan tema yang cukup menarik, yaitu rekam jejak para polisi wanita. Kami akan menghadirkan narasumber perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan inspiratif yang tentunya tergabung dalam korps kepolisian, khususnya di wilayah Polrestabes Palembang. Untuk itu, ikuti kami dalam program Perempuan. Luar biasa, terima kasih Mbak Ayu Rabunga yang selalu setia menemani kebersamaan kita dalam program Perempuan. Khususnya hari ini lagunya Malaikat. Di sini kebetulan akan hadir malaikat-malaikat tanpa sayap, ya, para perempuan-perempuan hebat dan juga para perempuan spesial dan penuh inspiratif tentunya untuk Anda. Kami hadirkan dalam program Perempuan dengan tema rekam jejak para polisi wanita. Baik, sudah hadir bersama kami di sini bintang tamu spesial saya. Kita perkenalkan langsung, yaitu Kompol Desi Arianti SH.MH. Beliau ini merupakan Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Desi. Ini kita nyapanya apa nih Bu? Dan Ibu atau apa Bu? Mbak aja boleh. Mbak, oh Mbak Desi. Jadi memang sangat terlihat masih muda ya Bu ya. Padahal sudah hampir 25 tahun. Iya betul. Bergabung sekali dalam Kepolisian Republik Indonesia. Iya betul. Baik, luar biasa pemirsa. Kita langsung saja ngobrol dengan sosok orang nomor 1 di lingkungan Polsek Ilir Timur 2 ini ya. Mbak Desi, boleh berbincang sedikit? Sebelum kita mengulik aktivitasnya sebagai Kapolsek Ilir Timur 2, saya ingin tahu dan penasaran sedikit untuk aktivitas sehari-harinya terlebih dahulu. Dan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran kegiatan dari polisi-polisi perempuan ini, polisi-polisi wanita ini apa saja sih? Oh ya. Baik, terima kasih Mbak Ai, terima kasih pemirsa TVRI sekalian. Jadi kegiatan sehari-hari saya saat ini saya dipercaya pimpinan untuk menjabat sebagai Kapolsek Ilir Timur 2 Polrestabes Palembang. Jadi kegiatan sehari-hari saya selain di kedinasan, saya juga ibu rumah tangga. Jadi saya mempunyai 4 orang putra dan putri. Jadi keseharian saya selain ibu rumah tangga juga sebagai Kapolsek Ilir Timur 2. Baik, luar biasa. Nanti kita kupas lebih dalam. Namun pemirsa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan Mbak Desi, kita akan saksikan terlebih dahulu VT keseharian beliau berikut ini. Kompol Desi Arianti SH.MH, sosok polwan cantik yang lahir di Palembang 17 Januari 1980 ini merupakan orang nomor 1 di jajaran Polsek Ilir Timur 2 Palembang.
Sebelumnya, ibu dari 4 orang anak ini sempat mengemban sejumlah amanah jabatan mentereng. Di antaranya, pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Muara Enim dan Kasat Lantas Polres Ogan Ilir. Hampir sebagian karirnya menjadi Korps Bayangkara. Kompol Desi Arianti SHMH memang sering terjun ke lapangan sebagai polisi lalu lintas. Jadi ini belum terjadi tawuran, jadi mereka baru melaksanakan kegiatan untuk menghidupkan petasan, kemudian mereka masih di jalan, sepertinya memang mereka mungkin memancing satu kelompok tertentu untuk melakukan kegiatan tawuran. Jadi semalam itu belum terjadi tawuran. Segudang prestasi dan jabatan yang diraihnya merupakan penghargaan dari Kapolda Sumsel saat itu. Hingga saat ini, Kompol Desi Arianti kembali dipromosikan memegang tongkat komando sebagai Kapolsek Ilir Timur II Palembang. Mengenal lebih dekat sosok Kompol Desi Arianti SHMH, kita saksikan program Perempuan dengan tema Rekam Jejak Para Polisi Wanita. Thanks for calling your local police department and have a nice day. Luar biasa, itu tadi sedikit gambaran bahwa aktivitas dari Kompol Desi Arianti SHMH yang saat ini sebagai Kapolsek Ilir Timur II Palembang. Kita lanjutkan lagi ngobrol. Baik Bu, kalau kita berbicara sejarah dari perjalanan Ibu di Kepolisian Republik Indonesia katakanlah. Ini gimana awalnya? Apakah memang dari awal sudah ingin bercita-cita menjadi polisi atau seperti apa? Ya, jadi saya memang dari kecil sudah bercita-cita karena keseharian saya juga kebetulan orang tua saya seorang ABRI TNI. Jadi saya melihat sosok polisi wanita itu ketika di jalan ya sangat berkesan bagi saya. Baik. Jadi dari kecil saya melihat bagaimana caranya saya berangan-angan untuk menjadi seorang polwan. Kebetulan pada waktu saya setelah selesai sekolah SMA, kemudian saya mencoba mendaftar di Polda Sumatera Selatan dan alhamdulillah saya diterima. Jadi pada saat itu saya mengikuti pendidikan Seba PK Polwan di tahun 98 dan 99. 98. Begitu, iya. Baik. Sejak dari situ baru karir saya di dunia kepolisian ini sampai dengan saat ini menjabat sebagai Kapolsek. Gitu Mbak I. Baik, kalau boleh dirincikan perjalanan karirnya ini tentu tidak mudah ya, hingga sampai menduduki posisi yang cukup strategis gitu ya di wilayah Korps Kepolisian khususnya Polrestabes Palembang. Ya, ini seperti apa? Apakah ada prestasi-prestasi tersendiri sehingga Kompol Desi ini cepat untuk menjabat sebagai saat ini Kapolsek? Ya. Baik, jadi setelah saya menjadi polwan, kemudian saya lanjut kepada sekolah perwira, kemudian saya juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Ogan Ilir, lanjut dipercaya pimpinan kembali untuk menjadi Kasat Lantas di Polres Muara Enim, kemudian menjadi Kabak SDM di Polres Ogan Ilir dan kembali ke Polda. Selanjutnya saya terakhir ini dipercaya pimpinan untuk menjadi Kapolsek Ilir Timur II Palembang. Gitu. Biasa. Jadi perjalanan karir saya, Mbak. Jadi begitu panjang ya dan langsung berinteraksi dengan masyarakat karena Betul memang sekali. Sebagian besar khususnya waktunya dihabiskan menjadi Kasat Lantas ya, di Polisi Lalu Lintas. Iya, betul. Baik. Nah, ini kan pasti ada kesibukan sendiri. Kita tahu polisi tugasnya sangat banyak sebagai abdi negara juga. Kemudian ketika libur, momen libur juga tidak libur ya Bu Desi ya. Sekali. Nah, ini bagaimana mengatur waktu antara tugas dan juga keluarga? Iya. Ya, itu merupakan suatu tugas dan tanggung jawab. Kemudian menjadi resiko pekerjaan saya karena saya memilih sebagai polwan. Jadi memang menjadi Kapolsek dan khususnya di kota besar, katakanlah begitu. Jadi kita 1 kali 24 jam memang full waktu untuk pekerjaan. Baik. Namun di sela-sela waktu karena kita dan saya sebagai ibu rumah tangga juga bertanggung jawab untuk keluarga.
Jadi ya bagaimana caranya pintar-pintar kita di sela-sela waktu itu bisa memanfaatkan waktu untuk anak-anak dan juga suami. Baik, kalau untuk support dari suami khususnya dan juga keluarga seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bisa berdinas di sini ya karena tidak terlepas support dari anak-anak dan juga suami. Jadi mereka sangat menjadi support system saya gitu, Mbak. Baik, itu yang terpenting ya. Ada ridho juga dari suami ya. Oh ya pastinya. Bu Desi. Baik, ini kan Bu Desi banyak sekali yang sudah dilewati ya selama 25 tahun menjadi anggota Polri, dan juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa pasti ditemui saat berinteraksi dengan masyarakat gitu. Ada nggak sih Bu suka dukanya? Yang paling diingat deh gitu. Oh ya, jadi yang paling diingat mungkin di terakhir saya menjabat sebagai Kapolsek ini, bagaimana saya dan juga jajaran saya di Polsek Ilir Timur 2 ini harus menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polsek IT2 ini. Jadi di wilayah kami kebetulan sangat marak sekali tawuran, dan tawuran itu biasanya dari anak-anak yang di bawah umur, baik dari umur 9 sampai dengan 16 tahun. Jadi bagaimana kita anak-anak gitu, ya kan? Kita memperlakukan anak-anak, namun mereka juga kalau tidak kita bina akan terlibat dalam tindak pidana. Jadi ya saya seperti membina anak sendiri jadinya gitu. Ya bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan anak-anak tersebut supaya tidak terlibat dalam tawuran. Ya tentunya begitu, Mbak. Baik, karena juga anaknya Bu Desi juga sudah terbilang remaja yang pertama. Baik Bu Desi, kita juga mendatangkan bintang tamu spesial juga masih di Korps Kepolisian khususnya Polrestabes Palembang. Ini ada AKP Nora Marlinda SHMH. Beliau merupakan Kapolsek Kemuning Palembang. Iya, pagi Ibu. Baik, wah. Akhirnya berjumpa langsung, silahkan duduk Ibu. Kita sudah ngobrol-ngobrol nih tadi juga sama Bu Desi. Kita juga akan mengulik juga keseharian dari Kapolsek Kemuning. Ini sama-sama Kapolsek ini ya. Benar sekali, Mbak. Dan juga sering berinteraksi pastinya ya. Baik, namun sebelum kita berbincang dengan Ibu Nora, kita saksikan terlebih dahulu kegiatan sehari-hari atau VT dari Ibu Nora berikut ini. AKP Nora Marlinda SHMH. Polwan cantik yang juga memiliki segudang prestasi ini merupakan orang nomor 1 di jajaran Polsek Kemuning. Ibu dari 2 orang anak ini mengaku suaminya yang merupakan anggota Polri yang saat ini mengemban amanah sebagai Kasubdit 2 di Reskrimsus Polda Sumsel, AKBP Hadi Saifuddin, menjadi support sistem terkuat untuknya dalam menjalankan tugas. Sebagian karirnya menjadi Korps Bayangkara dihabiskan menjadi penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Iya, Kapolsek Kemuning Nora. Jadi dalam rangka bulan suci Ramadan, sengaja sambang kepada warga yang memang perlu kita tolong, kita bantu. Jadi melalui Babin Kamtibmas, aku tanya kira-kira ada warga yang perlu kita berikan tali asi untuk sekedar meringankan kegiatan biaya sehari-hari. Tentu ini merupakan pengalaman yang juga mengasah kemampuannya hingga dipromosikan memegang tongkat komando sebagai Kapolsek kawasan Pelabuhan Bom Baru dan kini melanjutkan amanah sebagai Kapolsek Kemuning. Mengenal lebih dekat sosok AKP Nora Marlinda SHMH, kita saksikan program Perempuan dengan tema Rekam Jejak Para Polisi Wanita. Luar
luar biasa. Itu gambaran sedikit dari keseharian aktivitas Ibu Nora saat ini sebagai Kapolsek Kemuning Palembang. Ya, masih sama-sama dalam satu korps Polrestabes Palembang. Kita Bu Desi, kita ngobrol sedikit dulu dengan Ibu Nora. Baik, kalau tadi kita juga membahas tentang profil dari Bu Desi, kita juga ingin tahu nih sedikit profil dari Bu Nora. Kenapa sih Bu ingin menjadi polisi wanita? Tentunya kalau kita mau mencapai suatu cita-cita, kita punya role model ya Mbak ya. Oh, cita-cita juga ya. Iya. Baik. Jadi saya mempunyai salah satu keluarga, tante saya juga polisi wanita. Berangkat dari kekaguman saya kepada beliau, makanya saya mendaftar sebagai polisi wanita. Baik, Iya. itu di tahun berapa Bu? Oke. Pada kelas 3 SMU saya mencoba-coba ikut temen daftar Seba Polwan. Kebenaran alhamdulillah kami langsung diterima dan langsung melaksanakan pendidikan pada tahun 2000 di Sepolwan di Jakarta di Ciputat. Baik, Iya. luar biasa ya. Berarti juga sama, sudah panjang ini perjalanan karirnya. Tetapi ada yang berbeda juga. Kalau Ibu Nora ini suami juga kebetulan anggota Polri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa, ketemunya cinlok atau gimana Bu? Boleh Benar sekali, diceritakan? Mbak. Berangkat dari profesi yang sama, saya mempunyai suami yang sama. Kebenaran beliau adalah juga salah satu role model saya dalam berkarir. Beliau adalah salah satu Kasubit di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Saat ini. Siap. Baik. Ya. Berarti kalau sudah sama-sama sebagai anggota Polri juga supportnya juga saling sangat kuat gitu ya. Tentunya. Karena saling sama-sama tahu tugas Iya, masing-masing. Baik. Iya. Baik. Kita berbincang, ini masalah anak dulu nih. Pernah nggak sih anak komplain dengan kesibukan ibu-ibu semua yang cantik-cantik ini? Nah, mungkin ya boleh Bu Nora dulu, kemudian Bu Desi. Kebenaran saya mempunyai 2 orang putri ya Mbak ya. Kebenaran saya juga menikahnya cepat. Kebenaran salah satu putri saya sudah duduk di semester 3 kedokteran di Trisakti. Luar biasa. Yang satu masih sudah kecil. kuliah. Yang satu masih kecil kelas sekolah. Sekolah. Baik, Iya. itu jauh juga jaraknya. Jauh jaraknya Mbak. Iya. Karena memang harus diatur ya. Iya, Kalau benar. saya sempat dengar tadi kalau keterangan Ibu Desi jauh jarak kehamilan antara anak Iya. pertama dan anak kedua itu Benar. karena harus diatur ya. Di mana posisi dari seorang polwan itu Iya. ada yang tidak mengharuskan untuk hamil terlebih dahulu ya. Iya, benar. Baik, nah kalau Bu Desi ini gimana Bu Desi? Jadi kalau anak-anak ya tentunya kalau memang secara polos ya mereka kadang-kadang juga komplain. Pada saat kita ada panggilan mendadak, kemudian kita sudah janji kepada anak-anak untuk makan, entah itu jalan ya. Tapi ya bagaimana cara kita bisa menyampaikan kepada anak sehingga anak-anak itu akan mengerti dan lambat laun mereka akan terbiasa. Dan lambat laun akan terbiasa sampai sekarang. Baik, kalau boleh sedikit untuk mencuri waktu quality time bersama anak-anak itu gimana? Ya, jadi kita dinas ini adalah mengutamakan dinas di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau memang dari dinas sudah janji sejak awal ya. Iya, jadi kita sudah berkomitmen pada saat kita menjadi anggota Polri. Jadi kepentingan dinas itu adalah di atas kepentingan pribadi. Namun kita juga sebagai ibu rumah tangga tentunya pimpinan juga akan mengerti. Jadi pada saat memang kita mempunyai waktu luang sedang tidak berdinas, katakanlah begitu. Jadi ya sebaik mungkin kita harus memanfaatkan waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga Bersama anak-anak. Iya, betul. Nah, kalau Ibu Nora sendiri gimana? Benar sekali Mbak. Berangkat dari jabatan kita yang menuntut kita harus melaksanakan kegiatan 1 kali 24 jam sebagai salah satu Kapolsek Kota. Tentunya kita harus pintar-pintar mensiasati waktu untuk keluarga, terutama jangan sampai ada protes dari anak-anak tadi kan. Benar kata Kak Desi, karena anak saya sudah terbiasa, karena mama papanya juga kesehariannya banyak di bidang operasional. Mungkin yang lebih mereka tuntut itu ketika hari weekend, ya minggu paling tidak kita adalah jalan kayak nonton bareng Mbak, iya gitu. Jadi pasti ada.
ya pokoknya disempatkan Iya, ya benar. untuk kualitas waktu bersama benar sekali. keluarga, khususnya Iya. untuk anak-anak. Benar. Ya. Baik. Nah, melihat ini berkaca dari kegiatan-kegiatan super sibuknya para polisi wanita ya dan juga anggota Polri lainnya, ini anak-anak apakah ada yang ingin bercita-cita meneruskan gitu? Meneruskan, saya juga inginnya jadi anggota Polri seperti itu. Nah, ya mungkin atau aduh enggak deh karena mama papanya sibuk gitu kan. Jadi anak-anaknya juga aduh kapok nggak mau gitu. Nah, ini gimana? Bu Nora dulu. Kalau saya tidak pernah memaksakan suatu kehendak kepada anak-anak. Saya menerapkan bagaimana alaminya saja anak-anak. Karena bapak mertua saya polisi, Baik. suami polisi, ibu polisi. Saya ingin anak-anak itu mengambil jalan hidupnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak dipaksakan. Benar sekali, Mbak. Iya. Kalau Bu Desi. Kalau saya ya, karena anak-anak ini melihatnya kita keseharian, gitu. Ya tentunya kami juga sebagai orang tua ya kepingin suatu saat mungkin ada penerus dalam artian mungkin kita polisi, mungkin suatu saat anak-anak kita akan menjadi penerus kita ya. Kalau kami hanya mengarahkan, namun pilihan tetap kepada anak-anak. Kalau mereka memang pilihannya sebagai polisi, ya silahkan. Kalau memang tidak ya kita hanya mengarahkan saja. Baik, tapi kira-kira udah terlihatkah bibit-bibitnya nih? Ya saat ini karena saya anaknya cuma yang banyak. 4 ya Bu ya? Iya betul, karena yang kecil anak saya alhamdulillah kembar. Jadi saya punya putra 3 dan putri 1. Ya sampai dengan saat ini karena anak saya masih SD yang nomor 2 ya cita-citanya masih random ya, kadang-kadang mau jadi dokter, kadang-kadang mau jadi polisi ya, saya mengarahkan saja. Baik ya, apalagi di era saat ini ya, maksudnya kemajuan teknologi, digitalisasi yang banyak memunculkan juga profesi-profesi baru ya, yang anak-anak juga mulai rata-rata anak kecil juga kalau misal kita tanyain ada yang mau jadi apa, konten kreator ya, YouTuber ya, iya betul ya. Besok lain lagi ya, iya betul sekali. Tetapi tetap kita tidak memaksakan ya, anak-anak inginnya ke dunia yang mana. Baik. Nah itu kalau keseharian nih dari Ibu Nora dan Ibu Desi dalam mengatur pola waktu bersama keluarga, quality time bersama anak-anak. Nah, sekarang kita menuju ke tugas nih ya. Baik, polisi wanita, kalau kita melihat ya, ini kayaknya memang betul-betul sama ya dengan posisinya dengan polisi laki-laki, tidak ada beda ketika menduduki jabatan yang strategis. Nah, baik. Pertama kali ini seperti apa? Kaget nggak Bu Nora, Bu Desi ketika terjun sebagai anggota Polwan ini? Kaget nggak pertama kali? Ya. Kalau menjadi seorang Polwan ya karena pilihan kita. Jadi kalau pendidikan kebetulan kita memang di Sepolwan khusus Polwan. Namun setelah kita terjun ke masyarakat kemudian bergabung dengan para polisi yang laki-laki, ya tentunya agak sedikit kaget begitu. Kemudian lambat laun berjalan, ya memang saat ini dituntut untuk tidak ada perbedaan, walaupun ya ada gender, namun untuk dalam masalah kedinasan kita tidak ada perbedaan. Dan pimpinan pun sudah mengamanatkan jabatan itu baik dengan Polwan maupun dengan Polki dengan posisi yang sama saat ini. Baik, jadi tidak dibeda-bedakan. Tidak ada perbedaan. Tugas pun sama. Sama. Ya? Sama Ibu Nora juga seperti itu. Kalau Bu Nora pengalamannya sendiri gimana? Oh benar Mbak. Kebenaran kami berangkat dari fungsi penyidikan, kami dibesarkan di fungsi reserse kriminal, khususnya saya di kriminal umum. Tentunya saya sudah tidak kaget lagi dengan dunia lapangan lah istilah polisi. Karena dari awal saya sekolah perwira, saya sudah menduduki jabatan di kriminal umum di salah satu subdit di kriminal umum. Nah, notabene itu adalah memimpin laki-laki dan juga kegiatannya banyak di lapangan. Ada satu hal yang harus kita pedomi sebagai perempuan, ketika kita menuntut kesetaraan gender, saya terus menanamkan pada diri saya bahwa ketika lo punya minta hak nih sama pimpinan, kewajiban harus dilaksanakan. Tentunya tidak mengenyampingkan daripada keluarga. Betul. Iya. Baik. Nah kalau dalam bertugas ada nggak pernah menemukan pengalaman-pengalaman yang
kurang mengenakan karena kita posisinya sebagai perempuan. Misalnya nih seperti berupa ancaman kah atau ya pernah atau apa istilahnya diskriminasi. Nah, seperti itu. Kira-kira pernah nggak mengalami hal seperti itu? Alhamdulillah, ya Mbak ya. Selama saya menjabat di salah satu bidang, selama riwayat jabatan saya, pimpinan sepenuhnya mendukung dan memberikan kepercayaan kepada kami dalam segala hal. Termasuk kesempatan pada hari ini kami menduduki suatu jabatan yang notabene itu sebenarnya paling tidak banyak dijabat oleh laki-laki, kan 30% hanya perempuan. Betul 30%, tapi kayaknya lumayan ya, sudah agak lebih dari 30% ya. Alhamdulillah. Jadi memang posisi perempuan sudah diperhitungkan. Amin. Baik. Kalau Bu Desi seperti apa? Kalau saya saat ini di Polsek IT2 itu kebetulan 82 anggota saya, anggota kami, jadi cuma 2 yang polwan, 80-nya laki-laki, jadi entah berapa persennya itu ya. Namun kami diperlakukan khususnya bagi rekan-rekan sekalian yang Polki itu sama, dalam artian sama ya, mereka sangat menghargai kami sebagai seorang wanita, jadi kami tidak merasa risih, kami tidak merasa terganggu dengan keberadaan kami di antara laki-laki tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan dinas juga begitu. Pada saat kami harus berkegiatan malam sampai dengan pagi hari, ya bagaimana cara kita menempatkan diri kita. Walaupun kita seorang Polri, namun kita juga seorang wanita, tapi kita bagaimana cara berperilaku dengan rekan-rekan kita dan juga masyarakat yang laki-laki. Jadi mereka pun ya dengan kita welcome saja. Jadi sampai dengan saat ini saya tidak pernah merasa diskriminasi dalam perlakuan antara perempuan dan laki-laki gitu Mbak. Baik. Nah, kita dalam mengemban tugas ini kan sering sekali bersentuhan dengan masyarakat gitu tadi. Saya penasaran, namanya masyarakat ya banyak sekali tipe ya, banyak sekali katakanlah kondisi psikisnya berbeda-beda. Nah, pernah nggak mengalami bentrokan gitu langsung oleh masyarakat, misalnya seperti perlawanan, ancaman seperti itu, Bu Desi? Tentunya saat ini kami berdinas di wilayah yang katakanlah mungkin cukup rawan juga. Ada beberapa tempat yang memang rawan, baik itu rawan dari kriminalitas dan juga rawan segala macam bentuk gangguan penyakit masyarakat. Tentunya ada juga yang kadang-kadang kita bentrok, ya kan? Kami juga berdinas pada saat ada kegiatan kita mengkondisikan yang kita target untuk kita tangkap, katakanlah begitu. Jadi ya kita tidak selalu menggunakan pakaian dinas, khususnya kami Kapolsek begitu ya katakanlah. Jadi kita bergabung dengan anggota yang lain, kemudian kita melaksanakan kegiatan mungkin penggerbekan, mungkin pemeriksaan, mungkin apa. Ya tentunya ada perlawanan dari masyarakat atau orang yang kita target tersebut. Ya tentunya pasti ada bentrok. Nah itu bagaimana cara kita bekerja sama dengan rekan yang lain. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan yang akan kita lakukan, ya tentunya kita berkoordinasi dulu dengan anggota yang lain. Jadi kita memberikan APP, kemudian bagaimana CB-nya di lapangan, ya sehingga bentrok itu akan kita minimalisir sehingga tidak terjadi dalam artian chaos gitu ya. Ya sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini wilayah kami ya katakanlah aman, kondusif. Ya walaupun ada area-area kecil karena penyakit masyarakat itu tentu pasti ada di wilayah gitu dimanapun itu. Iya betul sekali. Iya berarti ada untuk meminimalisir dan untuk agar tersamarkan identitas seperti itu ya, tidak menggunakan emblem atau pakaian seragam atribut Polri gitu ya. Itu salah satu trik upaya gitu ya. Iya. Namun tidak harus menanggalkan semuanya ya. Jadi pada saat mungkin kita berkegiatan malam untuk mencapai target kita, ya kita tetap ada identitas bahwa kita anggota Polri. Namun tidak dengan seragam lengkap, mungkin bergabung dengan tim opsional reskrim kita gitu kan. Jadi ya tetap kita berkegiatan selaku anggota Polri. Gitu, baik, nah kita akan beralih ke Bu Nora juga ini, karena Bu Nora juga sempat didiskrimum. Ya,
di Reskrim ya. Reskrim Iya. Aduh, agak susah ya istilah-istilah. Dan itu juga sangat erat kaitannya dan cukup membahayakan ya untuk posisi kita sebagai perempuan. Namun jangan dijawab dulu, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang indah dari Mbak Ayu Rabunga berikut ini. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa dayaku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Selamat tinggal kisah sejatiku. Oh, sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Oh, dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir. Terima kasih Mbak Bunga, tapi semoga kisah kita tidak berakhir di Januari ya. Lirik lagunya ada beberapa bait yang relate ya, berat bebanku. Relate dengan tema kita pada hari ini yang mendatangkan bintang tamu narasumber perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan spesial yang tentunya memiliki posisi strategis di Korps Kepolisian khususnya Polrestabes Palembang. Kita akan lanjutkan lagi ini obrolan kita tadi dengan Ibu Nora yang akan membahas mengenai resiko dari pekerjaan yang sempat menduduki di Reskrim Itu boleh kepanjangannya? Oh iya. Saya itu pernah menjabat di suatu bidang yang cukup angker di kepolisian, itu penyidik. Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Tentunya kalau masyarakat sudah membaca, agak ngeri. tentunya masyarakat sudah sedikit angker. Kalau di Direktorat Reserse Kriminal Umum itu kan membidangi banyak hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya tindak pidana. Riwayat jabatan kami pernah menangani berbagai kasus yang cukup nyentrik, yang ada sempat viral juga. Ada menyangkut tokoh publik, juga tokoh pejabat yang memang notabene tidak bisa kami sebutkan, yang merupakan pengalaman yang cukup menarik bagi kami. Salah satunya yaitu bagaimana kami memerankan fungsi seorang penyidik itu harus mampu juga sebagai psikiater, psikolog, juga penegak hukum. Di mana kita harus bisa membaca siapa yang kita hadapi, bagaimana mengatasinya, dan mendapatkan dan mengorek-ngorek
apa yang kita perlukan dalam proses penyidikan itu. Kami dulu terlibat dalam penyidik anak cukup lama, tentunya salah satu leg spesialis disiplin ilmu yang notabene agak sedikit dijabat oleh perempuan. Ya. Kurang lebih 5 tahun, dan juga bergabung dengan stakeholder yang lain, diantaranya Dinas Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dan juga KPAI, Komisi Perlindungan Anak, dan juga berbagai stakeholder seperti Dinas Sosial, juga dinas-dinas yang lain. Konsen pada saat itu banyak tindak pidananya itu masalah perkosaan, prostitusi, pencabulan, dan juga ada beberapa kasus itu menyangkut tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga yang cukup booming di Sumatera Selatan yang pada saat itu, dan alhamdulillah kami mampu melewati, dan juga pernah kami di bidang pemilihan umum di salah satu subdit pemilihan umum yang concernnya di bidang pemilu, kaitannya dengan pelanggaran pemilu, dan juga pemalsuan dokumen dan berbagai tindak pidana yang lainnya yang telah kami pelajari. Luar biasa. Luar biasa. Tentunya bukan apa ya, pengalaman ini sungguh sangat menambah. Ada satu pengalaman unik, Mbak. Iya, gimana? Jadi pernah kami ke salah satu TKP penyerobotan lahan. Pada saat itu kami turun bersama unit dan kami hampir dikeroyok 10 preman. Luar biasa. Lalu ini gimana, Bu? Solusinya ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti itu? Tentunya dalam melakukan kedinasan, perempuan itu lebih luas dalam berkomunikasi dan bisa meminimalisir adanya bentrokan dengan masyarakat. Seperti kita harus bisa meyakinkan bahwa kedatangan kita di sana itu netral, tidak memihak salah satu pemilik lahan, dan murni untuk melakukan kegiatan seperti mengecek lokasi kegiatan tanah tersebut, itu dan juga kedatangan kita itu tidak memihak baik pelapor dan pelapor. Sampai saat itu pernah kita dorong-dorongan juga, Mbak, sempat dorong-dorongan, dan sempat karena yang punya lahan mungkin adalah pemilik harian di Sumatera Selatan, harian online, tempat kita juga langsung dilaporkan kepada Pak Kapolda pada saat itu. Bagaimana kita meyakinkan pimpinan bahwa tindakan yang kita lakukan tersebut adalah murni untuk kepentingan penyidikan, dan juga pada saat itu spontanitas. Memang ada trigger tertentu kalau menjalankan kewajiban kita sebagai penyidik. Luar biasa ya. Saya nggak habis pikir ketika kita membayangkan sosok perempuan berada di tengah-tengah masyarakat yang notabene harus menyelesaikan persoalan-persoalan seperti bentrok, seperti itu. Saya luar biasa. Ada pengalaman nggak, Bu? Pengalaman yang memang bersentuhan langsung, maksudnya yang langsung berdampak kepada ibu dan keluarga ketika saat tengah menjalankan tugas? Ada. Ketika kita itu menjalankan suatu penyelidikan menyangkut pejabat pemerintah, kita menerima pressure yang cukup keras dari pengontrol masyarakat LSM dan juga pimpinan. Bagaimana kita menyikapi dengan santai, dengan santun. Tentunya keunggulan perempuan daripada laki-laki itu adalah humoris, humanis, dan bisa mengontrol segala suasana sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik seperti harapan pimpinan. Luar biasa. Kalau memang sentuhan perempuan itu agak sedikit berbeda ya, Bu ya, ketika berhadapan dengan polisi laki-laki. Betul sekali. Nah, kita ke Bu Desi. Kalau Bu Desi ini pengalamannya juga panjang di Polantas ya, Bu ya, dan sempat beberapa kali menjadi Kasat Lantas di Kabupaten Muara Enim dan juga Kabupaten Ogan Ilir. Nah, ini juga sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat, khususnya dalam tertib berlalu lintas, kemudian kemacetan, kemudian laka lantas ya. Nah, Ibu Desi sendiri bisa diceritakan pengalamannya sebagai abdi negara yang pada saat itu menangani kasus-kasus itu. Kalau beberapa waktu yang lalu kami pernah menjabat sebagai Kasat Lantas ya, tentunya image Polwan di mata masyarakat itu masih sangat baik menurut kami.
Jadi pada saat kita melakukan razia di jalan, katakanlah begitu, pada saat masyarakat itu bersentuhan langsung dengan poluan, tentunya dengan saya dan beberapa anggota saya yang poluan. Jadi mereka itu tidak bisa dalam artian berkata apa-apa pada saat mereka melanggar lalu lintas. Apalagi ya, kalau cowok ya Bu ya, kalau sekali. laki-laki ya. Ya, pada saat kita sampaikan bahwa Bapak atau saudara ada pelanggaran seperti ini, mereka sudah tidak ada lagi komunikasi dan nego-nego lain-lain, langsung pasrah. Jadi ya mereka lebih lebih dalam artian oh ini saya berhadapan dengan seorang poluan gitu katakanlah. Jadi alhamdulillah saya merasa bahwa ya kami sebagai seorang poluan ini masih sangat dihargai oleh masyarakat apabila saat kita bersentuhan langsung dengan masyarakat begitu Mbak. Dan kebetulan juga pada beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan yang cukup viral di sosial media. Iya, betul. Kebetulan itu di wilayah kami di Ilir Timur 2. Pada saat ada korban yang meninggal terlindas dan terjepit di mobil truk Fuso, yang korban sudah ya kepalanya hancur, katakanlah begitu kan. Kemudian ya sudah bentuknya ya naudzubillah ya, Masya Allah. Kemudian pada saat kita di TKP, kemudian masyarakat sudah berkerumun begitu. Namun masyarakat itu mungkin ada yang tidak berani, mungkin ada yang takut begitu. Sehingga ya kita mau tidak mau ya harus ya untuk menyelamatkan korban kecelakaan yang sudah meninggal dunia ini. Mengevakuasi jadi ya, mengevakuasi dan saya dengan beberapa anggota itu langsung turun. Jadi kita cepat membawa korban ya langsung ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakit terdekat itu adalah Rumah Sakit Bom Baru. Jadi ya di situ masyarakat itu dalam artian ya tidak semua berani berbuat dan langsung. Jadi kita harus berani mengambil sikap, kemudian harus ya langsung membawa. Nah kebetulan saya mengangkat sendiri. Luar dan biasa. itu alhamdulillah pengalaman yang saya dapat beberapa waktu lalu saya sempat menjadi Kasat Lantas ya sangat sering bertemu dengan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ya. Jadi saya sudah terbiasa katakanlah luar biasa ya. Jadi ya. saya bawa sendiri. Iya, itu juga sempat loh ya viral di media sosial viral, ketika Kompol Desi mengangkat korban kecelakaan. Aduh, luar biasa pemirsa. Ini yakin ini pemirsa di rumah ingin menjadi polisi wanita. Kalau mendengar dari cerita-cerita beliau, tetapi tidak melulu duka ya, tidak melulu duka. Pasti ada sukanya ketika kita memang berkeinginan atau bercita-cita menjadi abdi negara. Sebagai anggota polisi ya mau tidak mau itu resikonya harus kita jalankan seperti itu. Baik Bu, ini kan lagi setiap tahun ada penerimaan untuk anggota Polri gitu ya di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Nah ini adakah syarat-syarat khusus nih untuk menjadi seorang anggota Polri? Khususnya yang poluan ya, khususnya yang poluan. Apakah harus cantik-cantik seperti Ibu Nora dan Ibu Desi ini? Nah, boleh dijelaskan. Jadi memang saat ini Polri sedang melaksanakan kegiatan rekrutmen, baik itu penerimaan Taruni untuk poluan, Taruni Akpol dan juga Bintara Polri. Untuk poluan juga ada. Jadi kita mempunyai kesempatan yang sama bagi adik-adik sekalian yang ingin mendaftar sebagai anggota Polri. Jadi persyaratannya itu yang pertama harus sehat fisik dan mental, jasmani dan rohani. Ya, selain dari itu ada beberapa tahapan nanti seleksi yang akan dilalui bagi calon anggota Polri. Nanti ada beberapa seleksi seperti tes kesemaptaan jasmani, kemudian psikotes dan ada beberapa tes lainnya yang nanti akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi kita Polda Sumsel ini ada beberapa Polres bergabung dan nanti endingnya akan diseleksi di Polda Sumatera Selatan gitu Mbak. Baik. Nah ini kita membahas tentang yang poluan ya. Iya betul. Kalau persyaratan khusus gitu untuk menjadi seorang poluan, Bu Nora. Kalau persyaratan khusus itu tidak ada. Yang pertama itu mungkin belum menikah.
baik. Satu pasti ya, itu iya. belum menikah ya. Baik. Terus ada ketentuannya itu mengenai tinggi badan. Baik, tinggi badan. Berat badan. Baik, kalau tinggi badan sekarang Iya. maksimal minimal berapa? 160 cm. Iya. Tentunya dengan berat badan yang seimbang. Ideal. Ideal, baik. Kira-kira 49 Iya, atau 50 ya. setelah persyaratan yang fisik seperti itu, tentunya seperti Kak Desi bilang bahwa melalui tahapan-tahapan penyeleksian. Jadi sistemnya tuh gugur dari tahap pertama, kalau tidak memenuhi syarat langsung digugurkan, sampai nanti finally akhirnya itu nanti diterima melanjutkan ke tingkat pendidikan di Lemdiklat Polri. Baik. Kalau kuota sendiri, kuota Polwan dan Polki ini kan mungkin porsinya tidak sama, tidak akan sama. Pasti lebih banyak Polki ya. Nah, kalau untuk kuota Polwan berapa nih? Jadi kalau untuk kuota itu kita melihat dari animo masyarakat biasanya. Jadi Polda itu mengirimkan jumlah animo yang mendaftar, baik itu Polki maupun Polwan, kemudian dikirimkan ke Mabes Polri, kemudian nanti dari Mabes Polri akan turun. Jadi berapa jumlah animo disesuaikan dengan jumlah nanti kuota untuk kelulusan. Biasanya seperti itu. Baik. Iya, Jadi baik memang untuk Polwan maupun untuk Polki. Baik. Jadi ketentuannya sudah ditentukan oleh dari Mabes Polri Mabes biasanya. Polri. Iya. Sesuai dengan DIPA anggaran tentunya kan. DIPA anggaran daerah. Dari Mabes, dari daerah. Disesuaikan dengan anggaran. Iya. Nah, ini kan kalau polisi ini jenjangnya ini kan berbeda-beda ya, dari Tamtama, Bintara, kemudian ke Perwira. Nah, ini apakah sama rekrutmennya seperti itu atau berbeda? Sama saja, Mas. Sama aja. Iya, sama. Kota juga sama? Berbeda. Kalau kuota dengan berbeda animo, ya? benar Baik, kata Desi bilang sesuai dengan animo masyarakat yang daftar berapa, nanti dilaporkan ke Mabes Polri, nanti Mabes Polri yang menentukan berapa kota Polda Sumatera Selatan. Tentunya persentasenya Polwan itu sekian persen dari jumlah Polki, tidak sama, lebih kecil. Lebih kecil, iya pasti. Kalau lebih jelasnya persentasenya berapa? Kalau di rata-rata selama ini biasanya tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Iya, biasanya. Jadi ada beberapa sumber sumber untuk masuk menjadi anggota Polri, ya tadi sudah Mbak sebutin ya. Jadi ada dari sumber sarjana, ada dari sumber SMA gitu kan, dengan beberapa kriteria, dalam artian ada yang Akpol, ada Bintara, kemudian sekarang ada juga Bintara Repro untuk jalur yang berprestasi gitu. Baik. Kemudian ada juga yang Tamtama mungkin nanti setelah seleksi Bintara gitu. Jadi tergantung dalam artian tahun ini yang dibutuhkan organisasi apa gitu. Banyaknya di mana gitu. Nah, penasaran juga, ini ternyata ada juga jalur prestasi tadi ya, iya, apa Repro. Iya, Repro. Nah, itu biasanya prestasi yang diambil dari bidang apa saja? Ya, untuk prestasi yang diambil dari segala bidang biasanya. Dari segala bidang. Dalam artian ada dari bidang olahraga itu yang kemudian ada juga dari bidang sains. Biasanya dilampirkan dengan sertifikat yang diambil dari mungkin di tingkat provinsi atau di tingkat nasional. Nah, nanti mereka ada beberapa kriteria biasanya yang sudah ditentukan dari Mabes Polri. Hafiz Quran. Iya, luar biasa. prestasi. Yang saya dengar baru-baru ini ya. Iya, betul sekali. Prestasi. Ada juga yang prestasi dari jalur Hafiz Al-Quran. Itu termasuk terbilang baru ya? Yang kalau untuk Hafiz Al-Quran sudah dari beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai ini, Mbak, saya mendengar bahwa memang sudah ada begitu. Luar biasa ya. Jadi buat pemirsa di rumah, khususnya perempuan-perempuan di wilayah Sumatera Selatan ini yang masih belum menikah ya, syarat utama belum menikah dan ingin menjadi anggota polisi ini boleh nih ya. Kita nonton acara ini mungkin bisa menginspirasi juga untuk teman-teman semua sahabat perempuan di sini, dan tidak terasa sudah hampir 60 menit kebersamaan kita dalam program perempuan. Sedikit kesimpulan Bu Nora untuk para perempuan di Sumatera Selatan gitu. Boleh ya, Mbak ya? Iya, boleh pesannya. Saya cuma berpesan kepada seluruh perempuan di Sumatera Selatan khususnya, dan yang sedang meniti cita-cita ini, khususnya adik-adik kami, penerus kami, jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut
patah arang kata orang, oh jadi poluan polisi itu harus orang mampu saja, yang punya koneksi saja. Tidak, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menggapai cita-citanya, terutama di bidang kami seperti kami polisi wanita. Tentunya dengan menentukan persyaratan yang seperti digariskan oleh standarisasi yang ditentukan oleh namanya Panda masing-masing atau Polda masing-masing. Demikian saja Mbak, jangan takut bermimpi, tetap semangat, dan semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Baik, luar biasa Ibu. Ya, kalau saya bagi adik-adik sekalian yang ingin meniti karirnya sebagai anggota Polri dan bergabung sebagai Polwan seperti kami, insya Allah Polwan itu tugas yang mulia. Jadi mari kita bersama-sama dengan tidak meninggalkan gender, ya kan? Kita sekarang sudah diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, jadi kita masih sama-sama bisa berjuang, ya kan? Kita bisa menjadi apapun yang terbaik. Kita gali potensi diri kita untuk menggapai masa depan kita semua yang lebih baik tentunya. Baik, luar biasa pemirsa ya. Terima kasih Ibu Desi atas waktunya, Ibu Nora atas waktunya hadir dalam program Perempuan. Mbak Bunga, terima kasih sekali lagi. Tentunya pemirsa di rumah, semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda semua. Akhirnya saya Ari Ekasari mewakili kerabat kerja Perempuan undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa pada edisi mendatang. Kusangka begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku, pergilah kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai